ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, untuk melaksanakan salat fardu maghrib dan isya insya-Allah secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita fikih kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan, babu qismus sadaqah, bab menjelaskan tentang pembagian sedekah. Sedekah ini setelah dibahas setelah pembahasan zakat. Berarti zakat berbeda dengan sedekah. Apa perbedaannya? Zakat itu diawali dengan zai ustaz. Kalau sedekah diawali dengan sad. Ya tentu dengan itu ni. Anak SD pun tahu itu. Zakat dengan sedekah beda. Beda dari sisi apa? Dari sisi hukum. Kalau zakat berarti hukumnya wajib, tak ada hukum zakat sunnah. Mana ada hukum zakat sunnah? Tak ada. Zakat hukumnya wajib. Maka salah satu daripada rukun Islam, tasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa itaiz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjud. Zakat hukumnya wajib, termasuk daripada rukun Islam. Sedekah ada? Tidak, sedekah tidak wajib. Tapi ada sedekah ini yang hukumnya juga sunnah dan ada hukumnya wajib. Maka sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Mana dia nanti sedekah wajib, mana dia nanti sedekah sunnah, itulah kajian kita hari ini insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala asnafuhu in wujidat. Jadi diawali oleh musannif tentang pembahagian daripada asnaf zakat yang kemarin itu, bahwa asnafuhu in wujidat samaniyah may yufqadid sahmahu lil baqiyah. Bahwa asnaf ni orang yang berhak menerima zakat. Ini pembagian, ini perbedaan yang kedua, bahwa zakat itu boleh diterima oleh 8 asnaf, sedangkan sedekah tidak. Bolehkah bersedekah ke orang kaya? Boleh. Boleh bersedekah ke orang kaya, tak ada masalahnya. Tapi zakat tertentu kepada 8 asnaf saja. Yang lain daripada asnaf yang 8, maka dia tak boleh menerima zakat. Jadi zakat tu hukumnya juga berbeda dengan sedekah. Kemudian orang yang berhak menerima sedekah pun berbeda dengan orang yang menerima zakat. Zakat dipatok saja 8. 8 ni mesti ada. Berapa yang ada di kampung tu? Ada 7, berarti 7 lah. Ada 6 yang berhak berarti. Ada 5 ni 5 daripada jenisnya. Itu dia kata musannif rahimahullah. Maka Allah Ta'ala kan mengatakan dalam Al-Quran itu, dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Hanya saja sedekah itu lil fuqara, lis sadaqati lil fuqara'i wal masakin. Ini bagian daripada orang-orang yang menerima daripada asnaf yang 8.
Baik, kajian kita asnafuhu in wujidat. Jadi asnaf itu 8. Kurang dari 8 di daerah itu tak apa-apa. Tapi lebih daripada 8 asnaf ini tidak ada. Makanya ulama di dalam ayat itu menghitung cuma 8. Tidak ada yang ke-9-nya. Begitu dia. Daripada yang 8 itu tetap yang pertama adalah fakirun. Tetap yang pertama itu fakir. Jadi zakat yang lebih diutamakan itu adalah si fakir. Begitu juga dengan sedekah. Yang pertama kali itu adalah si fakir. Jadi ada orang bertanya, mana lebih didahulukan bersedekah kepada si fakir apa kepada si miskin? Si fakir dulu. Beda Ustaz, ada perbedaan antara fakir dengan miskin ada. Tapi di mana siapa yang lebih kita dahulukan? Si fakir. Apa perbedaan fakir dengan miskin? Beda. Fakir man laisa lahul malu walal kasab. Si fakir orang yang tidak punya harta, tidak punya pula dia usaha. Itu si fakir. Jadi dia tak punya harta, maksudnya gaji yang ia terima tiap hari tak ada. Harta kebun pun tidak ada. Kemudian usaha pun tidak ada, usaha tetap maksudnya. Pekerjaan tetap tak ada, itu namanya si fakir. Ada satu lagi si miskin. Siapa miskin itu? Man lahul mal, orang yang tidak, man laisa lahul mal, orang yang tidak memiliki harta dan dia memiliki pekerjaan tetap. Ini bedakan ni antara fakir dengan miskin ini. Jangan kita nanti sama saja mengkategorikan antara si fakir dengan si miskin. Si fakir tak punya harta, tak punya pekerjaan tetap. Si miskin tak punya harta tapi punya pekerjaan tetap. Pekerjaan tetapnya ini tidak mencukupi daripada kebutuhannya. Ini namanya si miskin. Contoh, maaf. Kita mencontohkan maaf saja. Dia rumah ngontrak. Rumah ngontrak atau rumah disewakan oleh orang. Dia punya usaha tetap. Apa usaha tetapnya? Maaf, menggojek. Atau, ya gojek lah ya. Yang kan usaha tetap itu. Setiap dia bawa motor, pokoknya ada rezekinya, berarti dia ada penumpangnya. Pokoknya itu pekerjaan tetap dia. Walaupun kebutuhan dia dalam sehari 80.000, yang dia dapat cuma 70.000. Ini namanya si miskin ini namanya. Kebutuhannya 70.000 atau 80.000, yang ia dapat cuma 70.000 saja. Pokoknya setiap hari dia jarang mendapatkan kebutuhan pokoknya yang pas. Itu namanya si miskin. Beda dengan si fakir. Kalau si fakir tadi tidak punya kerja tetap, itu si fakir. Ya, kalau bila ada rezekinya dipanggil oleh orang, si anu sinilah, tolong bersihkan rumah kami ini. Si anu tolong cat rumah kami ini. Si anu tolong bersihkan selokan kami ini. Kadang-kadang ada, itu si fakir. Tapi kalau si miskin, pekerjaan tetapnya ada. Ada pekerjaan tetap. Tapi kadang pekerjaan tetap ini tidak mencukupi daripada kebutuhan pokoknya. Maka inilah yang disebut di dalam qaulul musannif, faqirun, seorang fakir. Siapa si fakir? Orang yang tidak memiliki harta, tidak pula memiliki usaha. Dan kebutuhan pokoknya pun tidak pernah tertutupi oleh hasilnya tadi. Jadi umpama dia kebutuhan pokok dalam sehari 50.000. Cuman yang dia dapat dalam sehari itu 40.000 saja. Ini si fakir ini. Usaha pun tak ada. Ini si fakir. Kalau si miskin, usaha ada, usaha tetap ada, tapi tidak mencukupi kebutuhan karena dia tidak memiliki harta. Itulah namanya si miskin. Jadi bedakan dia. Jadi kalau gitu di daerah kita mana yang lebih banyak fakir daripada miskin? Miskin banyak daripada si fakir. Iya, orang yang punya kerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Iya, si miskin lebih banyak daripada si fakir. Fakir ada cuman si miskin lebih banyak. Tapi kata musannif rahimahullah ta'ala, jadi itu yang mesti harus tahu kita. Jadi nanti pembagiannya macam mana? Di sinilah dia. Asnafuhu in wujidat samaniyah mayyufkadir dut sahmahu lil baqiyah. Pembagiannya di dalam
Syafi'i bahawa fayajibu, di sini disebutkan wa tajibu taswiyatul bainal asnaf, diwajibkan menyamakan pembagian itu di antara asnaf. Contoh, wa yusannu tasbiyatun baina ahadis sanfin. Asnaf di kampung kita tu ada cuman 4 saja. Fakir, miskin, mu'alaf, sigarim. Nanti kita jelaskan siapa sigarim ini. Sigarim 4 dia. Fakir, miskin, mu'alaf, gharib. Harta zakat tadi awalnya itu dibagi kepada 4 dulu. Dibagi 4. Harta zakat tadi dikumpulkan, berapa zakat di kampung itu? Zakat di kampung tu 10 juta. 40 juta dibagi 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. 10 juta untuk si miskin, fakir, 10 juta untuk si miskin, 10 juta untuk si mu'alaf, 10 juta untuk si gharim, 40 juta. Dihitung lagi si fakir berapa orang di kampung tu. Kalau si fakir di kampung tu ada 5 orang, berarti si fakir ni menerima berapa? 2 juta per orang. Si miskin di kampung tu ada 2 orang, berarti berapa orang? Berapa dia menerima? 5 juta, 5 juta. Mu'alaf di kampung tu ada 1 orang, berapa mu'alaf menerima? 10 juta. Di kampung tu si gharim ada 8 orang, berapa dia menerima? 1.250. Iya. 8 orang. Iya. Hah? Iya. 1.250. Begitu hukumnya dalam mazhab Syafi'i, cara pembagian zakat wajib. Wajib pembagian zakat itu seperti itu. Taswiyatun bainas sanfin, bainal asnaf. Jadi tak boleh nih di antara fakir miskin yang 5 nih, kan 5 fakir miskin nih, duit 10 juta mesti harus dibagi. Itu harus wajib sama rata itu. Tak boleh. Oh, ini agak miskin sedikit, kasihlah dia 1 juta. Oh, ini agak apa sedikit, kasihlah dia 1,5. Oh, ini tak boleh. Maka pembagian zakat kita hari ini banyak yang menyalahi kaedah dalam fikih. Ada pembagian zakat kita seperti itu? Tidak. Kita bagi rata saja. Dihitung di kampung tu berapa orang. Fakir sekian, miskin sekian, si mu'alaf sekian, si apa lagi, si gharim sekian. Dibagi rata aja 1 juta per orang. Menurut mazhab Syafi'i zakatnya tidak sah. Boleh dihadap-hadapkan dengan saya, tapi memang betul-betul faham dia dengan mazhab Syafi'i ini. Dalam mazhab Syafi'i itu kaedah yang baku dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i tak bisa dibagi rata. Dari di antara asnaf semua itu tak boleh. Dionggokkan dulu. Berapa harta zakat? 100. Dihitung berapa jumlah asnaf di kampung tu. Dihitung, berarti hitungannya tetap hitungan 8. Ada di kampung tadi fakir, masuk fakir 1. Ada di kampung tadi miskin, ada. Ada di kampung tadi mu'alaf, tak ada. Ada di kampung tadi si gharim, ada, masuk 1. Ada di kampung tadi ibnu sabil, ada. Ada di kampung tadi siapa lagi? Fi sabilillah ada. Berarti 5 yang ada di kampung tu asnaf. Hitung pula fakir miskin di kampung tu. Fakir berapa orang di kampung tu? Si miskin berapa orang di kampung tu? Si gharim berapa orang di kampung tu? Ibnu sabil berapa orang di kampung tu? Fi sabilillah berapa orang di kampung tu? Barulah dibagi. Begitu pembagian zakat itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini memang agak detail dia sedikit dalam pembagian zakat. Tidak asal-asal saja. Tidak sembarangan dalam mazhab. Inilah yang disebutkan oleh Imam Syihabuddin Ramli. Wa tajibu taswiyatul bainal asnaf. Jadi wahidan. Jadi asnaf wa tajibu taswiyatul bainal asnaf. Jadi wajib menyamakan di antara asnaf. Maksudnya kalau sudah berada dia di satu asnaf, 5 di satu asnaf, berarti wajib dibagi rata dengan 5 tadi. Begitu dia. Dan ini memang dalam Syafi'i seperti ini. Wa yahramu alaihi tafdilu ma'at tasawil hajat. Dan tak boleh dia melebihkan walaupun itu ada hajat. Apa hajatnya seperti tadilah. Ini agak berbeda si fakir ini dengan fakir ini, sama-sama fakir ini. Beda. Si fakir ini rumahnya kontrakannya kayu. Tak ada toilet, tak ada apa. Si fakir ini rumah kontrakannya rumah permanen, ada kayu dan 2 kamar. Ini berbeda nih. Status sama-sama fakir. Fakir tadi siapa fakir? Orang yang tak punya harta,
dan tidak punya usaha tetap. Sama-sama fakir. Bolehkah kita lebihkan sedikit kepada si fakir ini? Tak boleh. Kenapa? Karena statusnya adalah sama-sama si fakir. Yusan, apa di sini disebutkan, fayahrumu alaihi tafdil, haram untuk melebihi daripada bagian samaan tadi, walaupun itu ada hajat. Tapi kalau nak kita lebihkan dengan sedekah kita, lain lagi. Dengan uang kita umpama zakat sudah kita keluarkan berlebih, kemudian pas sama, kemudian kita ambil pula lah uang pribadi kita agak 200 kasih anak-anaknya, itu lain lagi ceritanya. Ini yang tak boleh ni kalau dia zakat gitu. Masih ada yang mengerjakan mazhab Syafi'i ini, masih. Kami sampai sekarang di daerah kami masih konsisten kami dengan Syafi'i ini. Ya, memang mazhab kita Syafi'i sampai hari ini. Kami cara pembagian zakat masih seperti itu. Memang seperti itu Rasulullah mengajarkan, maka dalam riwayat hadis ini baginda Nabi pun, maka dalam riwayat hadis ini dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i pembagian zakat seperti itu. Sehingga laulam tajid mustahiquna, jikalau seandainya tidak ada orang yang berhak menerima, ya, tidak ada orang yang berhak menerima, maka tidak gugurlah zakat. Akan tetapi tetap diperuntukkan dulu dia untuk itu. Awalnya tadi ada, si fakir ada di kampung itu, si miskin ada, pokoknya ada 4 asnaf. Ternyata pas nak membagikan, asnaf yang satu tak ada. Apa umpamanya si mu'alaf, mu'alafnya sudah pergi, mu'alafnya sudah berangkat. Apakah harta ni dibagi 3 saja zakatnya atau tetap dibagi 4? Kata musannif, tetap dia dibagi dengan 4. Harta yang tadi dibiarkan saja. Bisa saja dalam kurun sebentar atau sebelum waktu solat ada seorang yang mu'alaf, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Begitu dia. Kalau di sini disebutkan bahawa si fakir itu orang yang yahtaju ila asyarah, dia butuh 10 dirham, ya, kebutuhannya butuh 10, tapi yang dia dapat setiap hari cuma 2 dirham, 3 dirham, itu si fakir namanya itu. Jadi umpamanya dia butuh dalam untuk kebutuhan kehidupannya dalam setiap hari 70.000. Yang dia dapat dalam setiap hari itu cuma 30.000, 40.000, itu si fakir namanya. Si fakir, dan dia tak punya pekerjaan tetap. Tapi kalau si miskin, yang dia butuhkan itu 80.000, yang dia dapatkan 70.000, dan dia punya penghasilan tetap. Itu namanya si miskin. Itu dia. Mana ni jadi orang miskin atau jadi orang fakir? Jadi orang kaya. Doa Nabi bukan fakir. Nabi tak ada doa jadi fakir. Nabi miskin ada. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa dakhilnal jannata ma'al miskin. Kata Nabi, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, bangkitkanlah Allahumma ahyina wa amitna, dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, kemudian kumpulkanlah aku di surga bersama orang-orang miskin. Jadi Nabi minta miskin bukan berarti miskin itu lebih ancak, bukan miskin itu keinginan semua orang, tidak. Tapi jika Allah takdirkan kehendak itu, miskin itu ada pada diri kita, jangan berkecil hati. Nabi pun meminta dalam keadaan miskin. Apa salah satu manfaat orang miskin? Kalau kita baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, itu banyak sekali. Di antaranya, orang miskin itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang kaya yang tajir. Orang kaya pemurah ni. Ini orang kaya hebat, orang kaya pemurah. Pemurah sekali orang kaya ini. Dia hajikan orang, dia umrohkan orang, dia keluarkan zakatnya, dia jaga salatnya. Tetap orang fakir, orang miskin lebih dulu masuk surga dibandingkan dia. Itu katanya di dalam riwayat hadis itu. Apa katanya dalam riwayat hadis? Semurah-murah orang kaya, securah-curah orang kaya, tetap lebih dahulu orang miskin masuk surga 500 tahun dibanding orang kaya. Mana bapak ibu-ibu ni, kaya atau miskin? Kayu je leh. Itu payahnya bila. Itu payahnya. Seelok-eloknya orang kaya,
setajir-tajirnya orang kaya, sepemurah-pemurah orang kaya, lebih dulu orang miskin masuk surga 500 tahun dibandingkan orang kaya. Jadi orang miskin sudah menikmati surga, sudah minum minuman yang lezat di surga, sudah menikmati bidadari surga, sudah menikmati semua keindahan-keindahan surga. 500 tahun namanya. Dan orang kaya nan elok tadi kok masih juga baru di padang mahsyar, masih juga baru di yaumil mizan, masih juga ditimbang-timbang. Ha, inilah. Boleh menjadi orang kaya tu. Ha, itulah ancak agen aja ratu ke masjid dekat masjid kau nak beli tanah kan. Ha, ancak antan cepet ke siku. Bayangkanlah sampai jarum penjahit pun dihitung. Jarum penjahit dari mana dibeli, dari mana asal uangnya, ke mana dimanfaatkan, dengan siapa dibeli, sampai ke sana. Hatta minal habawah, daripada biji yang kita makan. Setiap bijian, setiap padi, setiap beras, setiap nasi yang kita makan, maka itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya semakin banyak makan awak, semakin borek pertanggungjawaban. Makanya orang-orang sufi itu makanannya sedikit saja. Kenapa? Karena takut susah mempertanggungjawabkannya nanti. Tengok orang-orang suluk, jamaah-jamaah sufi itu kalau makan itu sedikit aja makan itu. Sedikit aja. Kenapa? Karena berat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tuh, makanya banyak-banyak makan, kurang makan gitu. Tapi kata Nabi, ada makanan yang tidak dihisab. Di hadis dalam Majalis Susaniyah, kalau tak salah dalam riwayat hadis, ada makanan yang tak dihisab, yaitu makanan indal walimah, ketika walimah, walimatul urus, ada pesta perkawinan. Itu makanan itu tu tidak dihisab oleh malaikat nanti. Kalau itu tu ampailah tutulah sebanyak-banyak. Makanya kalau nampak santri, pesantren, kalau makan banyak ketika balik, itu berarti bersobok hadis tu dia tu. Bersobok dengan hadis itu. Tapi kalau tidak ada setiap, berarti masih takutnya makan banyak-banyak. Maka ambu kadang kalau diundang balik memang banyak makan. Ambu faham je hadis itu. Jadi kata Nabi, takkan dihisap. Takkan dihisap makanan yang dimakan ketika walimah. Itu Rasulullah tu dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kajian Sabtu subuh tu. Setiap makanan ini dihisap kecuali makanan walimah. Itu Rasulullah. Maka Nabi ketika walimah itu juga banyak makan Rasulullah. Dan Nabi pun memasak dengan makanan yang banyak, dengan makanan masakan yang banyak. Makalah kata Rasulullah SAW kepada sahabat, maka sesungguhnya makanan yang tak dihisap oleh malaikat adalah makanan ketika walimah. Itu dia. Makanya ketika awak balik, jangan tanggung-tanggung masak. Banyak-banyak masak. Begitu dia. Banyak-banyak. Karena orang-orang nanti akan makan. Berarti kita yang memberi makan tu tak dicatat pula oleh malaikat. Dicatat sebagai orang yang memberi makan kepada orang banyak. Besar pahalanya. Bersedekah yang paling besar pahala tu sedekah memberi makan. Itu dalam riwayat hadis itu. Sedekah memberi makan, mentraktir orang, itu besar pahalanya itu. Sehingga dalam riwayat hadis, dalam riwayat siapa? Saya pun lupa. Itu bisa menggugurkan daripada dosa zina malah. Dosa zina. Riwayat hadis siapa ya? Imam Tabrani. Siapa meriwayatkan hadis? Besar fadilah mengajak orang makan. Ya bukan berarti setelah berzina ajak traktir kawan. Bukan itu maksudnya. Bukan. Jangan salah faham pula nanti. Beku kalau ada kawan nak cok-cok majak awak makan, kau tanya dosa puang kerajaan tadi kau nyawa kan? Karena ada hadis Nabi ni bilang, jangan. Tapi besar pahala mengajak orang makan. Pahala yang paling besar, amalan soleh yang paling besar pahalanya memberi orang makan. At'imut ta'am wa afsus salam, itu dia. Tebarkan salam, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Jadi setiap Jumaat kasih orang makan, itu besar sekali pahalanya. Tidak Jumaat saja. Hari-hari yang lain boleh. Di hari Rabu silakan, di hari Isnin silakan, tidak apa-apa. Tidak terfokus di hari Jumaat. Cuman seafdal ibadah tentu dilakukan di hari Jumaat. Cuman kadang bertumpuk pula nasi dari organisasi, dari komunitas ini nasi ada juga, dari komunitas ini nasi ada juga. Jadi saya perhatikan di jalan di Ponegoro, Gajah Mada, itu saya perhatikan orang-orang fakir miskin itu sudah lama sudah menunggu dia di sana. Dari jam 8 sudah menunggu. Tapi kita perhatikan menjelang Jumat, satu orang kadang membawa 3-4 kotak nasi. Menurut saya ini nanti khawatir mubazir pula dia. Mubazir pula dia. Jadi anak-anaknya dia bawa lagi. Belum lagi untuk anak-anaknya. Anak-anaknya dapat pula 4, emaknya dapat 4. Kita khawatirnya nanti mubazir.
Jadi mungkin bisa dicari cara yang lain, atau tidak difokuskan ke sana pemberiannya, boleh ditebar tempat-tempat yang lain, atau masjid-masjid, siapa yang membutuhkan itu yang diberi. Tapi memberi makan, sedekah makan, itu besar pahalanya. Gimana? Carikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadilah memberikan at'imut ta'am wa afsus salam. Berikan makanan kepada orang yang membutuhkan, kemudian tebarkanlah salam. Begitu dia. Kalau ingin mengamalkan, sudah dari kau ajak orang kau traktir. Layun. Besar fadilahnya. Cuman tentu ikhlas kan. Ikhlas tu penting itu. Because sudah diajak kawan makan, maka bercerita lah, kau bilang, dan alhamdulillah tadi bisa majak ustaz makannya. Itulah sama, jangan cerita orang balik. Tapi itulah daripada besar fadilah daripada fadilah sedekah makan. Sedekah makan itu besar sekali fadilahnya. Jadi fuqara, jadi haram menyamakan dia tadi, itu yang tidak dibolehkan. Jadi kata musannif rahimahullah, kama yahtaju ila 10, sebagai orang yang berhajat dia 10, tapi yang dia dapat cuma 2 dan 3. Tapi kalau ada orang yang dia berhajat 80.000, tapi penghasilannya 70.000, tapi dia punya usaha tetap, maka dia disebut dengan miskin. Jadi jangan kita sampai malu pula kita dalam keadaan miskin atau fakir. Justru itu yang berbahaya. Dalam Majalis Susaniyah disebutkan itu, Nabi paling benci kepada orang fakir yang sombong. Fakir yang sombong, sebagaimana ditulis di dalam tongkat Nabi Musa alaihi salam, al-faqiru la yusbiru ala fakirihi fahuwa kalbun. Orang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya, maka dia sama dengan kalbun. Kalbun apa kalbun? Maaf, anjing. Kita fakir, kita miskin tapi tak sabar, mengeluh sana sini, mengeluh. Kita fakir, mengeluh terus. Kita fakir tapi tak sabar dengan kefakirannya, maka kita hinanya sama dengan hinanya seekor anjing. Maka hati-hati, wa'iyadzubillah. Jadi Nabi bilang miskin, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskina wahsyurna wadkhilna al-jannata ma'al masakin. Wal miskin lahu ma yaqa maqduna takmiluh. Jadi miskin ini orang yang punya pendapatan, orang yang punya penghasilan tetap, tapi la yakmiluh, tapi tidak daripada penghasilan itu sempurna. Nah, ini kata ulama. Tidak sempurna dalam arti kata tidak mencukupi, itu yang disebut dengan miskin. Ya. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Tapi Nabi SAW tidak meminta fakir, karena fakir ini bahaya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW juga ada dan sudah menjadi kaedah kebanyakan orang, bahwa fakir itu bisa mendekatkan kepada kafir, kekufuran. Maka oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita menjadi seorang yang fakir. Ya, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu mudahkan rezeki kita, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan rezeki yang selalu Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Kalau tak ada si fakir, adam wal miskina lahu. Jadi kalau si fakir tak ada, langsung saja naik kepada si miskin. Ma yaqa'al mawaqi'aduna takmil. Orang yang dia memiliki pekerjaan tetap, tapi dia tidak mencukupi daripada hartanya. Begitu ya. Maliku bil hali min ghairi israfin wala taktayri syakhsin waliman huwa fi nafaqatin wal ibarah indal jumhur fi adami kifayatahu bil amr. Jadi ini menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang dia ditakdirkan miskin, maka dia boleh menerima zakat. Al-masyhurah wal istinbatuh al-asnawi min kalamihim anna al-ibarata bi'adami kifayati bis-sunnah bis-sanbi. Disebutkan fatawa wa ghairil masyhurah istinbat al-asnawi min kalamihi anna al-ibarat bi'adami kifayati bis-sunnah. Jadi maksud tidak mencukupi itu kalau saat hitungan itu dalam hitungan
tahun. Jadi hitungan setahun. Itu dia. Fa inna ma ta'ala qali man qala al-Baghawi annahu innama yu'ti kifayatus sanah. Tapi kalau seandainya sebulan itu cukup, setahun itu cukup, maka bagi dia tidak lagi disebut dia sebagai orang miskin. Begitu dia. Jadi hitungan cukup itu setahun rupanya, bukan setiap hari menurut qaul ulama. Qala al-Ghazali rahimahullah fil Ihya, "Law kana lahu kitabul fiqh lam takhrijuhu an maskanah wa la talzimahu zakatul fitr kal asathul bai' li annahu muhtajun ilaiha wal kitabu yatlibu ghaliban imma litafarruj wal mutala'ah kal kitab asy-syi'r wa tawarikh wa nahwi wa mimma la yanfa'u darain fa hadha yamna'ul maskanah wa mal istifada katib wa yu'an li nafsihi wa wa'idhan fa illam yakun fil baladi tabib wa wa'id kadzalik." Jadi ini pembahasan sampai kepada ada orang-orang yang punya kitab, tapi kalau kitab itu tak banyak manfaatnya, boleh dia untuk menjualnya. Tapi kalau seandainya ada manfaatnya, maka dia jangan sampai menjual seperti manfaat untuk kesehatan dan lain sebagainya. Wa amilun kahashiril an'ami muallafun yud'afu fil islami wa raqibuhum mukatabun wal gharimu man lil mubahil adna wa huwa adimu. Kemudian masuk si amil, si fakir, si miskin, kemudian si amil. Ini kajian kita si amil kemarin. Amil ni siapa si amil? Amil fi zakah aisa, orang yang memiliki waktu lapang. Wa katib, orang yang mencatat. Wa qasim, orang yang membagi. Wa ijamma, orang yang mengumpulkan harta tadi. Maka itulah yang disebut dengan amil. Orang yang mencatat, orang yang membagi, orang yang mengumpulkan, orang yang mengantarkan hasyir, orang yang menebar. Menebar ni mengantarkan balik, itu tugas si amil. Jadi kalau kita di masjid-masjid ni bukan amil namanya dalam fikih. Kita di masjid ada kita menyebut ke rumah-rumah orang? Tidak ada. Kita biasanya kita yang mengantar ke rumah-rumah orang. Itu pun kadang orang tu yang menjemput ke masjid kalau sudah dikasih kupon, ya tak? Kemudian siapa lagi yang amil itu? Alal imam. Jadi yajibu alal imam bi'sa sa'at li akhzi zakawah. Kemudian yang disebut dengan si amil lagi, amil yang wajib bagi si imam untuk mengangkatnya, untuk mengumpulkan daripada zakat. Jadi yang disebut dengan amil menurut fikih adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi orang yang pengumpul zakat. Itu baru amil. Jadi kalau begitu, siapa yang amil di kita? Basnas, itu amil. Basnas amil, Basnas provinsi amil, Basnas kabupaten kota amil, Basnas kecamatan amil, Basnas kelurahan. Ada Basnas kelurahan? Tak ada. UPZ kalau tak salah namanya lagi. Itu amil karena menunjuknya adalah pemerintah. Itu aru amil. Tapi kalau yang menunjuknya kita-kita saja, hasil rapat RT, rapat RW, itu tak amil namanya itu. Amil namanya. Jadi tak amil. Menurut kajian ini nih, menurut kajian ini itu tak amil. Maka kemudian syarat si amil lagi, alimun fi ahkami zakah. Orang yang alim, yang faham tentang hukum zakat. Itu dia si amil. Apakah diwajibkan keseluruhannya faham hukum zakat? Ya, kulluh. Seluruhnya, bukan satu saja. 8 amil di masjid itu berarti ke-8-8-nya harus faham hukum zakat. Berarti amil di kita selama ini tak sah amil. Tak faham hukum zakat. Semayangnya entah lain entah tidak bagai. Salat entah lain entah tidak, diundang saja dia ke masjid. Kadang tak pun diundang, dia datang langsung menawarkan diri. Dan tahun petang amil, ke tahun kau jadi amil lah, dan balik kata dia. Ini repot ini. Kalau wak kaji banyak orang berang kawak kawan santali, tengoklah ndak aja masjid pengurus masjid kok kalau tersinggung bongi lo kawak sudah lagi. Di sini jelas ini. Amil berat, kerja amil berat.
Saya tak mau saya jadi amil. Berat kerja amil. Coba kita tengok dari atas tadi. Menjemput, mengantar, menulis, membagi, mengumpulkan, diangkat oleh pemerintah, oleh sultan, oleh imam. Kemudian mengetahui daripada hukum-hukum zakat. Jelas di sini. Yang mengetahui dari hukum-hukum zakat tentu. Setidaknya mungkin hukum zakat di sini tidak terlampau berat. Mungkin hukum zakat seperti pembagian-pembagian zakat tadi dia faham. Oh, sefulan sekian, sefulan sekian, sefulan sekian. Begitu dia. Maka bagi dia barulah dia disebut dengan amil. Amil bolehkah mengambil ujrah dari zakat? Tidak boleh. La min sahmil amilul ujrah. Tak boleh. Tapi amil mendapatkan apa? Amil cuma mendapatkan bahagian daripada asnafnya. Ini harus kita ingat ini. Bukan upah yang dia ambil, tapi jatah zakatnya. Ini ada pula dia sebagai amil diambil upah, beko jatah asnafnya ambil pula sekali lagi dong. Ada di daerah-daerah ada. Jadi umpama, ini saya contohkan. Ini fakta. Beras terkumpul dalam Ramadan itu, ini pembagian biasanya di malam 28-29 Ramadan. Terkumpul 4 ton. 4 ton beras. Yang zakat harta ada sekitar 50 juta. Zakat harta 50 juta ya. Ada zakat dagang, zakat emas dan lain sebagainya 50 juta. Ini kita umpamakan. Si amil, dia berkata bahwa kami sudah bekerja dari tanggal 15 Ramadan. Maka mesti dihidupkan upah kami, harian kami. Berapa? Sehari 150. Kalau dia bekerja agak 10 hari, kalau dia 10 berarti mesti mengeluarkan berapa? 1.500.000. Berarti kalau 10 hari 15 juta. Diambillah dari yang 50 tadi, dikeluarkan 15 juta. Tinggal 35 juta. Setelah itu, pembagian dibagi lagi. Asnaf ada berapa? Asnaf ada 5. Ada gharim, ada fakir, ada miskin, ibnu sabil, ada si amil. Ambil pula amil, dapat pulanya jatah dari si kolek. Ini hukumnya haram. Tak boleh. Jadi si amil kalau ingin bagaimana? Dia mengambil daripada bagian daripada asnafnya, laisa lahu ujrah, bukan upah. Ini harus kita fahami juga ini. Sama halnya dengan kurban. Daging kurban tak boleh dijadikan upah bagi panitia. Tak boleh. Baik itu kepalanya, baik itu kakinya, baik itu telinganya, baik itu apanya, tak boleh dijadikan upah. Tak boleh. Kau kalau semakin acuk orang mengaji semakin tahu salah wak, itulah kau jadi mengaji je lencak di rumah aja duduk lah. Iya. Tu malih mengaji kau kadangnya ada orang tu. Tu malih mengaji kau tiap mengaji kau salah taruh aja awaknya salah. Tu dah malih dan kadang datang ke masjid kau nya apa nak mengaji salah saja. Tak ada nambana rupa kerajaan kau dah. Nak dia dengan masjid tu dah. Ya Allah, kau model itulah hidup di dunia kau tu. Apa nak kawak cari hidup di dunia kan? Boleh pernah mendengar bahasa itu dari orang jahil, bukan orang alim. Orang-orang jahilnya ya baru-baru terasa nikmat ibadah, baru terasa rasa apa. Itulah kan. Malih dengan kamu saja kau ni. Tiap kamu saja pasti ada je salah aja. Pasti ada je salah. Namun semakin mengaji nanti ada je salah. Semakin belajar pasti ada salah. Siapapun orangnya. Proposorkah dia, orang alimkah dia, semakin mengaji semakin nampak salah. Itulah karena Allah masih membukakan hidayah kepada kita. Salah kita tentu nak ulang je lah. Tapi kalau lah salah ulang je balik, itu baru dosa kita. Jadi kalau lah salah selama ni karena kita tak tahu, itulah ma'fu anhu. Itu dosa yang dimaafkan. Tapi kalau lah salah itu juga buat balik, nanti payah. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Muzani, Imam Buaiti. Itu katanya, aku membaca kitab risalah. Ada kitab usul fikih. Namanya risalah karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengarang. Apa kata beliau? Aku telah membaca dan mengkhatamkan 500 kali kitab Ar-Risalah punya Imam Syafi'i. Kata murid beliau, setiap aku membaca kitab risalah Imam Syafi'i, semakin tahulah diriku akan kesalahan. Dan semakin bertambah ketaatanku kepada Allah.
500 kalinya membaca. Awak biasa kalau lah sekali baca, kitab tu lah pernah dia membaca. Jangan ajar ada lain. Ini 500 kali. Setiap membaca berjumpa kesalahan. Setiap membaca berjumpa kesalahan. Itu murid Imam Syafi'i. 500 kali dia mengkhatamkan kitab punya gurunya. Nama kitab itu Ar-Risalah. Nama kitab itu. Imam Syafi'i langsung menulis itu. 500 kali mengkhatamkan. Kita kan kadang nak khatam malah tu membaca oleh besok leleh. Kitab tu dah lama dan khatam kitab tu baru baca baru. Kadang kawan pula disepelekan. Tak boleh. Jadi itu si amil. Jadi berat si amil. Berat kerja amil tu berat. La min sahmil ujrah. Jadi tidak daripada ujrah, tapi daripada bagian daripada asnafnya. Tapi kalau sudah dia mengambil bagian daripada ujrah, fala, maka tidak boleh baginya untuk mengambil daripada asnafnya. Jadi kalau lah ambilnya yang bagian daripada upah, ujrah tu upah. Jadi tak boleh lagi dia mengambil daripada jatah daripada asnafnya. Besok kita sambung dengan muallaf, muallafati qulubuhum. Ada berapa minit lagi? Tanya jawab kalau ada. 5 minit. Tak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau di suatu daerah itu mualaf cuma satu? Ya. Jadi bagian dari kan satu bagian untuk dia. Jadi pernah kami melaksanakan. Jadi bagian mualaf tadi dikurangi sedikit, ditambahkan fakir miskin. Bagaimana cara hukumnya? Kalau menengok mazhab kita Syafi'i, tak boleh. Tapi kalau pendapat mazhabnya Imam Hanafi, boleh. Di Hanafi itu malah fakir miskin lebih didahulukan. Tidak menengok yang lain. Walaupun ada yang lain, tapi kalau masih ada fakir miskin dulu yang diberi. Itu mazhab Hanafi. Itu Syekh Yusuf Qardawi, itu yang dipakai dalam mazhabnya. Jadi walaupun ada mualaf, walaupun ada apa, tapi fakir miskin dicorohkan semua kepada si fakir miskin. Karena awal ayat itu kan menjelaskan kan tentang fakir. Innamas sadaqatu lil fuqara wa, baru ada wa. Jadi dia habiskan untuk si fakir ni dulu. Begitu menurutnya. Kalau lah habis untuk si fakir, habis itu. Yang lain kan tak ada berarti lah. Karena ada kalimat waw wal masakini wal amili. Ada waw lagi. Jadi itu tu litafriq. Cek dulu. Itu dalam mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i tak? Ya turun ke satu. Tergantung awak pakai mazhab apa, Syafi'i, Hanafi. Tapi tengok dulu muallafnya. Ni kajian kita ni ada nanti si muallaf ni tengok. Muallaf tu yang disebut kategorikan muallaf tu siapa? Ikulah 10 tahun yang masuk Islam muallaf je namanya. Enggak. Macam di daerah kami ada seperti itu dulu tu. Dia dekat dengan satu orang nenek mamak. Setiap orang nak habis Ramadan dia datang nenek mamak ni. Mamak ni je pula merekomnya. Syanu tagih lah, syanu tagih. Padahal 10 tahun dia masuk Islam. Enggak, bukan itu muallaf ni. Muallaf tu ada orang yang dia sudah masuk Islam, baru saja masuk Islam. Ada yang kedua, ni dalam kajian kita juga, Hasya Bajuri ada ini. Dia belum masuk Islam, tapi sudah ada keinginan muyul hatinya untuk Islam tu sudah ada. Nampak dari dia sudah mulai belajar Islam, mulai mendekat-dekati masjid, mulai mendengar-dengar suara azan, boleh dia diberi. Karena muallafati qulubuhum, kan orang yang Allah lembutkan hatinya. Kita berharap dengan kita beri dia zakat, tertarik dia. Tapi kalau aju kalau 10 tahun masuk Islam, apa dia gila je lah. Tak boleh 5 tahun. Kalau Umar Ibn Al-Khattab menghapus atas nama muallaf tu, dihapus oleh Umar. Umar menghapus istilah muallaf itu. Tidak ada muallaf tu. Ketika dia mulai masuk Islam, berarti dia Muslim. Tak boleh dipanggil muallaf. Itu Umar Ibn Al-Khattab itu. Jadi muallaf itu sebelum dia masuk Islam muallaf. Kalau lah masuk Islam, menurut Umar dia bukan muallaf tapi namanya Muslim. Kan dia kan? Muslim. Awak dituduh orang awak muallaf, tersinggung tak hati awak kira-kira? Walaupun nenek awak dulu muallaf, tersinggung. Kadang kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita siapa? Muslim, bukan lagi semuallaf. Maka Umar Ibn Al-Khattab melarang memanggil nama muallaf kepada orang baru masuk Islam.
tapi langsung dipanggil dengan muslim. Itulah dia. Ada yang lain? Jadi kalau dia dapat pembagian amil, kan? Amil. Dia di situ termasuk orang apa juga? Bagian ini fisabilillah. Dapat juga fisabilillah. Nah. La asnafi fi sinfin. Tidak boleh ada dua asnaf dalam satu pembagian. Dalam satu asnaf tak boleh. Saya menerima atas nama fi sabilillah. Kemudian saya karena menjadi amil di satu tempat, kemudian saya menerima juga amil. Amil saya terima, fi sabilillah saya terima. Tak boleh. Tak boleh. Haram itu. Contoh. Ini banyak kejadian ini. Ustaz-ustaz kita banyak yang tak faham juga kita tengok. Dalam mazhab Syafi'i jelas hukumnya haram. Saya di rumah juga menerima zakat. Jemaah datang ke rumah. Ini umpamanya saya sampai sekarang tidak menerima zakat. Tidak ada zakat fitrah semenjak saya balik dari Mesir, saya tidak menerima zakat fitrah lagi. Umpama. Ada jemaah datang ke rumah bayar zakat. Ustaz, kami berzakat ke Ustaz. Saya memposisikan saya di rumah, ini umpama bukan realita ini. Nanti jangan dia apa pula fitnah pula. Saya terima di rumah sebagai fi sabilillah. Karena saya mau ngajar, kan itu gaya orang sekarang nih. Karena ceramah ustaz nih fi sabilillah. Datang pula lah saya diminta oleh pengurus masjid untuk termasuk jadi amil. Padahal kerja saya tak ada. Ada orang apa saya terima zakat saya catat. Itu aja kerja saya amil. Dapat pula lah saya dapat bagian amil. Amil dari masjid itu, kemudian fisabilillah orang datang ke rumah. Saya dapat dosa haram, tak boleh melakukan itu. Kedua-duanya batil. Itu dia. Jelas itu. Tak boleh terdiri beberapa asnaf dari satu asnaf, tak boleh. Ini banyak saya perhatikan ini. Banyak sekali ustaz-ustaz kita di rumah dia menerima fisabilillah. Nanti datang pula orang lain mengantarkan atas nama amil, dia terima juga. Dalam fikih, buka kitab-kitab fikih. Buka I'anatul Talibin, buka kitab Mahalli, buka Asya Bajuri, buka semua kitab fikih menjelaskan di sana tak boleh satu asnaf itu dua asnaf di dalamnya, tak boleh. Jadi kita pilih saja, kita mau amil kah atau fisabilillah? Kalau kita fisabilillah, kita sampaikan saja ke pengurus, maaf saya tidak bisa ambil karena saya di rumah fisabilillah. Gitu saja. Jangan beko dek nak banyak kau dosa balantak yo. Hati-hati. Terakhir kalau ada. Silakan. Kalau di kampung kami cara menentukan orang parkir itu kadang-kadang dilihatnya dari segi umurnya yang sudah tua. Umurnya sudah tua, nggak bisa lagi bekerja. Cuman dia menumpang hidup di rumah anaknya. Dia hidup bersama anaknya. Dan anak itu boleh dikatakan orang yang mampu. Namun ketika ada pembagian zakat fitrah, orang tua ini dimasukkan ke dalam kategori parkir karena alasan si amil dia tidak bekerja, tidak ada penghasilan, dia sudah tua. Beban hidupnya tidak ada, semua beban hidupnya ditanggung oleh si anak. Apakah betul cara berpikir? Ya janda lah umpamanya kan, janda atau orang-orang tua laki-laki yang apa, yang tidak apa, boleh dikategorikan dia si fakir. Ya walaupun beban kehidupannya itu adalah beban daripada beban dianya sendiri saja. Tapi kan sudah ada yang ditanggung oleh anak ya. Tapi tanggungan anak ini kan tidak sebesar dengan tanggungan dan keinginan yang dia inginkan. Jadi boleh menyebutkan dia sebagai si fakir, boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuman hari ini jarang je amak-amak ni tidak punya penghasilan tetap. Karena dari pensiunnya menerima berarti punya penghasilan tetap dia tadi. Atau punya kebun sawit ya kan, punya penghasilan tetap. Kayak di daerah kami itu amak-amak tu berumur 70 punya KKPA sawit. Lumayan lah bergaji 4 juta 5 juta sebulan.